Halo guys, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu dan selamat datang kembali di channel Tabastiawan GH. Kali ini saya ingin melakukan pemupukan pada tanaman anggur. Di sini pemupukannya mulai dari masa pertumbuhan vegetatif dan juga masa pembuahan generatif. Dan juga dilakukan pengobatan ataupun pencegahan baik itu hama ataupun yang sudah terkena penyakit. Di sini untuk pemupukan vegetatif saya menggunakan pupuk NPK Mutiara 16-16-16 atau pupuk organik Fedagro. Jadi kedua pupuk ini bisa dipakai salah satu, baik itu NPK Mutiara 16-16-16 atau pupuk organik Fedagro. Jadi pada masa pertumbuhan vegetatif menggunakan pupuk ini. Kemudian memasuki masa pembuahan atau generatif, kita ganti memakai pupuk NPK Mutiara Grower 15-09-20 + TE. Jadi ini kita pakai pada saat dilakukan pruning ataupun setelah pruning gitu. Jadi ketiga pupuk ini pemberiannya ditabur ya di sekeliling batang tanaman gitu. Setelah itu memasuki masa pembuahan atau generatif. Jadi di sini ada 3 pupuk yang berbeda. Di sini ada MKP Paktani, di sini ada KNO3 putih, lalu ada Karate Plus Boroni. Jadi ketiga pupuk ini nanti akan kita racik menjadi satu. Lalu untuk pemberiannya itu memasuki masa pruning. Untuk pemberiannya itu bisa dilakukan setelah pruning 1 minggu. Di sini ada tanaman anggur masa pertumbuhan vegetatif, lalu akan kita berikan pupuk NPK Mutiara 16-16-16 atau pupuk organik Fedagro. Di sini 1 sendok makan saya bagi 3 polybag atau bisa beri 1 sendok teh untuk 1 polybag. Yang penting jangan terlalu banyak, secukupnya. Untuk pemberian itu bisa 1 minggu 1 kali. Pupuk organik Fedagro ini bisa kita berikan pada masa pertumbuhan atau vegetatif, seperti pupuk NPK Mutiara yang tadi ya. Jadi kita pilih mau pakai NPK atau pupuk organik Fedagro. Lalu pupuk Fedagro ini saya berikan bisa untuk pada masa pembuahan atau generatif. Fedagro bisa pada masa pertumbuhan dan juga pembuahan. Pupuk NPK Mutiara Grower ini bisa kita berikan setelah masa pertumbuhan. Pada saat memasuki masa pembuahan, kita bisa pakai pupuk NPK Mutiara Grower ini. Jadi pada saat masa pertumbuhan memakai pupuk NPK 16-16-16, lalu memasuki masa pembuahan kita memakai pupuk NPK Grower ini. Jadi pada saat dilakukan pruning, pemangkasan, kita ganti memakai pupuk NPK Grower ini ya. Lalu bisa kita taburkan di sekeliling batang tanaman. Di sini saya pada masa pembuahan memakai pupuk organik Fedagro, tetapi bisa juga memakai pupuk NPK Grower ya. Jadi tinggal pilih mau pakai organik atau kimia gitu. Kemudian setelah pemupukan masa pertumbuhan vegetatif sudah dilakukan, memasuki masa pembuahan generatif. Lalu kita memakai ketiga pupuk ini. Ini akan kita racik menjadi satu ke dalam 5 liter. Jadi pupuk MKP ini takarannya itu setengah sendok makan atau
kurang lebih 6 gram. Kemudian KNO3 putih setengah sendok makan atau kurang lebih 10 gram. Kemudian Karate Plus Boroni setengah sendok makan atau kurang lebih 12 gram ke 5 liter air. Jadi kita masukkan ke 5 liter air ini, kita aduk merata sampai melarut. Jadi bisa kita berikan pada saat pemangkasan, pruning, atau bisa juga kita berikan setelah pemangkasan pruning 1 minggu gitu. Untuk jarak pemberian bisa kita berikan 1 minggu 1 kali selama masa pembuahan ini ya, secara terus-menerus. MKP ambil setengah sendok makan atau 6 gram. KNO3 putih ambil setengah sendok makan atau 10 gram. Karate Plus Boroni ambil setengah sendok makan atau 12 gram. Lalu kita aduk sampai merata hingga melarut ya. Oke, sudah larut merata. Lalu kita siram hingga media tanam benar-benar basah ya, sampai membanjiri gitu. Atau bisa siram secukupnya. Kalau saya menandakan sampai airnya menetes ke bawah gitu, meresap. Nah, ini sudah meresap. Lalu hingga menandakan air menetes ke bawah gitu. Kemudian di sini ada Amistar Top fungisida plus JPT dan juga JPT atonik atau zat pengatur tumbuh. Jadi kedua obat ini, fungisida dan juga JPT ini, mengendalikan penyakit pencegahan hama baik itu jamur patik atau karat daun. Selain itu untuk meningkatkan kualitas dan hasil panen dan juga memperbaiki pertumbuhan akar, tunas dan juga daun gitu. Di sini untuk Amistar Top fungisida plus JPT ini sangat ampuh untuk mengendalikan penyakit baik itu jamur patik atau karat daun. Jadi di sini dia sudah fungisida plus JPT juga gitu untuk meningkatkan kualitas dan hasil panen baik itu memperbaiki pertumbuhan akar, tunas dan juga daun. Kemudian untuk atonik ini dia ini JPT zat pengatur tumbuh. Selain JPT zat pengatur tumbuh, dia juga bisa untuk mengendalikan penyakit seperti hama, jamur patik atau karat daun. Tetapi apabila menggunakan atonik ini kurang ampuh, bisa menggunakan Amistar Top. Ini emang sudah terbukti ampuh gitu. Kemudian di sini untuk pemberiannya itu bisa disemprot ke bagian daun ataupun batang yang terkena penyakit baik itu jamur patik ataupun karat daun gitu. Jadi bisa disemprot. Untuk dosisnya itu 1-2 mili ke 1 liter air. Lalu untuk pencegahan bisa diberikan 10 hari 1 kali. Atau untuk pengobatan bisa diberikan 5-7 hari 1 kali. Apabila jamur karat daun sudah banyak dan belum menghilang, bisa diberikan untuk pengobatan 3 hari 1 kali. Lakukan penyemprotan mengulang hingga jamur mati atau kering. Penyemprotan dilakukan bisa pagi atau sore hari. Jadi kedua dosis ini Amistar Top maupun atonik sama gitu ya, 1-2 mili ke 1 liter air. Kemudian disemprot. Nah, jadi di sini ada tanaman anggur yang sudah berbuah ya. Kemudian sekarang ini juga memasuki musim penghujan. Jadi penggunaan obat Amistar Top ini ataupun atonik itu bisa diberikan baik itu pada saat musim kemarau panjang ataupun
di musim penghujan ini. Karena pohon rawan terkena penyakit gitu. Jadi mudah terserang hama, khususnya hama jamur karat daun. Nah, di sini bisa kita lihat ada jamur karat daun. Apabila dibiarkan, daun bisa menguning, lalu coklat, dan hingga mengering gitu, layu. Jadi seperti bercak-bercak gitu ya. Di sini juga ada hama tuh ya, jamur karat daunnya. Jadi lebih baik pemberian obat amistartop ini atau atonik digunakan untuk pencegahan, atau apabila sudah terkena penyakit, sudah terkena hama gitu ya, seperti pohon saya ini, tetapi tidak begitu parah, itu bisa kita lakukan pengobatan. Ini juga sama, ada jamur karat daun, tetapi belum begitu banyak, belum begitu parah ya. Apabila sudah banyak, segera kita atasi ya, secepat mungkin. Untuk meraciknya, siapkan 1 liter air bersih, lalu suntikan untuk takaran mili, akan kita ambil 2 mili ya. Ambil 2 mili ke 1 liter air. Lalu aduk sampai merata hingga melarut ya. Lalu siapkan sprayer untuk penyemprotan. Untuk penyemprotan jamur karat daun bisa pada bagian bawah daunnya ya. Untuk aplikasi penyemprotannya itu benar-benar merata ya, sampai basah pada bagian bawah daunnya, hingga hasilnya benar-benar maksimal gitu. Lakukan penyemprotan untuk pencegahan 10 hari 1 kali, untuk pengobatan 5-7 hari 1 kali. Apabila jamur karat daunnya banyak, bisa 3 hari 1 kali ya, secara terus-menerus mengulang ya, hingga menandakan jamur karat daun menghilang, kering, dan mati. Oke guys, jadi sementara ini dulu mengenai pemupukan pada tanaman anggur, baik itu pada masa pertumbuhan, pembuahan, dan juga pengendalian hama, penyakit, maupun pencegahan pada tanaman anggur ini. Oke, sekian video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.